Selamat siang Bung Rasul. Selamat siang juga Bung Riki. Gimana ini Bung melihat fenomena sekarang ini apa ya? Yang saya rasakan bahkan saya keluh kesahkan ini bahwasanya mahasiswa sekarang iklimnya mulai redup, perlahan mulai redup. Mungkin seperti itu Bung. Iya, dekadensi. Iya, bahasa keren sekarang dekadensi. Iya, seperti itu. jadi kan aku nggak playing victim terhadap COVID ya. Tapi ini menjadi cikal bakal adanya dekadensi juga termasuk COVID. Iya benar. Kawan-kawan ini sudah dididik dengan pola hidup baru selama kurang lebih 1,5 tahun kira-kira ya. Jadi kalau dulu kita kuliah kita harus mandi berangkat kuliah. Iya benar. Kalau waktu era COVID kan dia hanya berbaring saja di kasur. Ya. Kalau yang cewek pakai selimut untuk berkerudung. Kemudian hal-hal itulah yang kemudian ada seperti kemalasan itu dipelihara. Nah, itu fenomenanya berangkat dari situ kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Bung Rasul sendiri gimana? Ya. Ada pertanyaan tentu kan sebenarnya ada jawaban. Ya pastinya yang Bu Riki sampaikan tadi ya saya rasa itu juga menjadi faktor sih Bu. Faktor internalnya seperti itu. Tapi saya melihat faktor eksternal juga ya. Bahwasanya kita hidup ini kan nggak terlepas dari adanya suatu sistem barangkali seperti itu ya. Kan ya negara ini diciptakan kan ya untuk kemaslahatan manusia kan ya. Iya betul. Adanya aturan, kebijakan dan lain sebagainya. Mungkin yang saya lihat ini dari faktor kebijakannya mungkin barangkali Bu. Nah adanya kurikulum Kamus Merdeka ini yang sangat menurut saya sangat problematis sih Bu. Karena seakan-akan mahasiswa dikerahkan ke ranah industri seperti itu. Mungkin pendapat sementara ini seperti itu kalau menurut saya. Artinya idealisnya kurang. Iya benar. Idealisnya kurang, lebih ke materialis ya. Iya materialis. Jadi mahasiswa sekarang itu sering untuk dia perhitungan. Saya kesana dapat apa? Iya. Kalau nggak kesana ya nggak apa-apa toh ketika nggak dapat apa-apa. Artinya ada pilihan-pilihan yang mana itu dinilai bagi mereka adalah rational choice. Pilihan rasional saya ini kuliah ini untuk bekerja. Kuliah untuk bekerja. Tapi kapan kata-kata itu dibalik? Saya bekerja untuk kuliah. Karena mungkin ada perbedaan pandangan, terutama bagi mahasiswa yang sudah bekerja dan juga mahasiswa yang belum bekerja atau fresh graduate. Itu kan berbeda pandangannya. Kalau orang-orang yang memang sudah bekerja, dia kadang berpikir bahwasanya saya ini bekerja untuk belajar, untuk kuliah. Sedangkan untuk kawan-kawan yang lain yang notabene kadang lulusan SMA belum bekerja, dia kuliah untuk bekerja. Jadi sebenarnya kan ada dua hal yang sebenarnya harus dibedakan. Harus dikotomi. Iya. Oh iya benar-benar. Iya masuk akal juga sih Bung ya. Masuk akal kalau seperti itu. Kan kebanyakan memang kayak pragmatis seperti itu ya. Mahasiswa pragmatis seperti itu ya. Terus Bung ya, kira-kira langkah apa ya yang perlu kita gaungkan, yang perlu kita laksanakan ya, agar kemudian spirit mahasiswa ini tetap terpatri begitu Bung. Karena kan ya nggak terlepas kemajuan bangsa dan negara ini juga berkat dari adanya peran mahasiswa seperti itu kan, seperti pra kemerdekaan adanya Budi Utomo mengumpulkan kaum pemuda, terus pada pra proklamasi juga itu kan ya berkat kaum muda, artinya kan menjadi garda terdepan gitu Bung ya. Nah yang saya rasa sekarang ini Bung yang di masa-masa sekarang ini mungkin barangkali seperti apa sih yang harus kita laksanakan agar kemudian mahasiswa ini tetap berada di garda terdepan begitu Bu? Aku teringat lagunya Bondan itu. Bondan gimana itu Bu? Yang memang
nggak tahu real pastinya ya. Iya. Yang jelas tentang edukasi, terus tentang apa namanya dedikasi. Itu kadang tidak ada di bangku sekolah ataupun kuliah. Tidak ada di bangku sekolah ataupun kuliah. Itu yang penafsiran saya pada lagunya Bondan itu tentang apa itu waktu itu. Jadi harus ada organ-organ yang memang mengajarkan itu. Kalau semisal bagaimana mahasiswa bergerak untuk menjadi agen of change, agen perubahan, kampus kalau tidak mendorong mahasiswa ke situ, artinya kalau kampus mendorong mahasiswa ke prestasi-prestasi akademik saja, maka harus ada organ-organ yang harus membawa mahasiswa ke ranah situ. Contohnya organisasi ekstra misalnya, itu harus ada. Nah, kadang-kala gini Bung Rasul, saya sering melihat kawan-kawan itu ketika mengajak mahasiswa baru masuk dalam organisasi ekstra, itu kadang keliru. Kelirunya mahasiswa baru itu dinilai sebagai objek, bukan menjadi subjek yang dia bergerak atas kemauannya sendiri, tapi diiming-iming dan sebagainya. Bagaimana itu menjadi subjek? Harusnya apa bahasanya, open recruitment atau apa itu, mengajak kawan-kawan mahasiswa baru untuk gabung di dalam suatu organisasi. Itu harusnya kawan-kawan mahasiswa itu diperlakukan layaknya mahasiswa, diajak diskusi. Misal contohnya ada yang memang ingin menjadi mahasiswa kupu-kupu, sering kali hanya kuliah pulang, harusnya diajak diskusi hal seperti itu. Pilihan kuliah ini sebenarnya kan pilihan sibuk, daripada tidak kuliah. Jadi begitupun juga organisasi. Kadang kan kawan-kawan ini kan dilema, aku mau berorganisasi tapi nanti takut sibuk. Ya memang bekerja juga seperti itu. Nah, ada dialektika di sini harusnya tanpa memaksa. Jadi mahasiswa baru itu, ayo kita jadikan subjek. Jadi masuk organisasi atau enggak, yo mending masuk organisasi karena kita bekerja dan tidak bekerja ya sama-sama ada enaknya, sama-sama tidak ada enaknya. Masuk kerja pasti capek, sama-sama menguras tenaga. Tapi ada hasil. Ada gaji yang memang nanti dibayarkan kepada mereka. Masuk organisasi pun juga gitu. Oh, berarti secara nggak langsung berarti apa ya yang Bung sampaikan tadi, ada kesalahan berpikir seperti itu Bung ya? Iya, kesalahan berpikir dalam menggapai cita-cita seperti itu. Karena kan ya nggak terlepas ya, kita sebagai mahasiswa kan pasti punya mimpi-mimpi yang akan diraih seperti itu kan Bung. Iya, dan dalam meraih mimpi itu sendiri kan pastinya kan banyak jalan loh ya, banyak jalan untuk mencapai hal itu tersebut. Nah, mungkin selain adanya organisasi ini apa ya kira-kira Bung? Karena kan pastinya setiap orang kan kadang nggak pengen ikut organisasi, seperti yang Bung katakan mahasiswa kupu-kupu. Nah, seperti itu gimana sih sebenarnya alur berpikir orang-orang seperti itu? Kalau bagiku ya, ini kembali lagi kepada prolog Bung Rasul, bahwasanya negara hadir ini untuk menghimpun segenap kepentingan warga negaranya, untuk mensejahterakan, sama kayak yang dibilang Thomas Hobbes, bahwasanya dulu itu manusia itu merdeka banget. Saya mukul Bung Rasul boleh saja karena nggak ada aturan. Kemudian manusia itu sadar bahwasanya dia takut punah. Dia kan hewan berpikir, sadar. Kemudian dibentuklah suatu negara yang menghimpun, ada aturan-aturannya. Nah, artinya bebas yang sebebas-bebasnya itu analogis. Oke, kita menjadi mahasiswa kupu-kupu, menjadi mahasiswa, tapi tidak pernah tidak pernah digembleng untuk kemudian bergerak di ranah masyarakat untuk menjadi agen of change dan sebagainya. Nah, itu adanya di mana? Tetap organisasi, Bu. Organisasi karena ada aturan. Ada orang-orang yang tumbuh, tambah pintar, tambah luar biasa lah, cerdas. Kemudian dia bergerak sendiri. Itu namanya seperti anarkis itu tadi. Jadi dia tumbuh tapi seperti rumput liar seperti itu ya. Iya, dia tidak berharga.
Kalau kemudian tumbuh harus dirawat, ada perawatannya. Ini sebenarnya di Indonesia pendidikan itu cukup signifikan untuk merawat itu. Tapi kadang ada industrialisasi Ya, pendidikan. Pendidikan itu di sebagai untuk wadah kepentingan. Ya, jadi itu artinya orientasinya pendidikan juga sekarang sudah memudar, tidak pada menjadi outputnya tidak mencetak manusia-manusia yang memang punya kepribadian. Gitu. Mungkin kalau kita kembali ke historis mungkin saya ingat Bu, setelah baca-baca buku apa ya saya lupa waktu itu, di situ di buku tersebut itu diterangkan bahwasanya pada masa Renaissance ya kalau nggak salah. Bahwasanya waktu itu sistem pendidikan ini kan waktu itu apa ya masih jaya berjayanya kan waktu itu. Jadi tidak ada dikotomi antara pendidikan, tidak ada kotak-kotakan antara jurusan ini jurusan itu, sehingga di situ manusia itu dibebaskan dalam menempuh ilmu pendidikannya itu sendiri. Nah kalau dikorelasikan dengan sekarang sih ya kalau kita bicara bebas ya sangat menafikan Bung ya, karena kan pastinya juga ada aturan-aturan yang termaktub di dalam kurikulum kampus mereka itu sendiri. Nah yang saya ambil di situ Bung, sistem-sistem yang diatur oleh Kemendikbudristek sekarang ini sepertinya lebih mengarah ke mahasiswa mewajibkan untuk mengikuti MBKM seperti itu. MBKM. Iya, MBKM. Problematisnya kan di situ. Iya. Tapi mahasiswa mau. Iya, kerap kali sih ya kebanyakan mau karena ditawarkan dengan benefit-benefitnya itu. Mahasiswa mau karena tawarkan oleh benefit-benefit ditawarkan kan benefit Iya. kali seperti itu. Aku jadi teringat soal budaya. Iya, soal budaya. Jadi budaya kita ini, kenapa kok orang-orang muda ini enggan untuk melestarikan budaya yang dulu? Iya. Karena faktornya itu Bung Rasul. Gini, jadi budaya itu kalau semisal orang tua kita dulu, kita tanya toh di mbah-mbah kita tanya, Eyang, kayak kenapa kok menyalakan dupa? Kata orang-orang tua kita apa? Wis, gak usah takon, lakonono ae. Kemudian karena kita nggak tahu esensinya, kemudian kita di generasi sekarang tidak melestarikan. Banyak budaya-budaya yang memang kita itu nggak tahu esensinya sehingga tidak melestarikan. Nah, caranya adalah ya seperti itu apa yang dilakukan Pak Nadiem ya. Jadi budaya itu harus juga kawan-kawan tahu apa maksud dan tujuannya. Oh iya. Misal kalau Bung Rasul ini punya budaya yang dilestarikan sejak leluhurnya, Bung Rasul harus menggali apa manfaatnya agar kemudian bisa menyampaikan value-nya. Jangan sampai kesalahan pendidikan di era dulu, moyang kita, wis pokoknya itu terjadi. Karena kalau itu terjadi maka tidak akan kemudian generasi selanjutnya itu mengikuti itu karena nggak tahu value-nya. Karena kan kalau kata siapa yang memang manusia ini tambah modern nanti tambah cerdas. Dia kan berpikir rasional, termasuk nggak mempercayai tahayul itu kan di era sekarang sudah terjadi itu. Terus aku nggak bisa nyalahkan ya kenapa kok mahasiswa kok ikut MBKM. Karena MBKM sudah menawarkan ya. Itu bagaimana kok mahasiswa atau orang sekarang itu tidak melestarikan budaya karena dia tidak tahu itu. Kalau dia tahu pasti melestarikan itu. Ya berarti dari situ ada dua kunci sebenarnya Bu. Yang pertama kuncinya itu ya kita harus melaksanakan, kita harus mengerjakan apa yang sekarang ini sudah terjadi seperti itu Bung ya. Yang kemudian yang kedua kita nggak boleh melupakan soal culture tadi ya, budaya itu ya. Ini sangat menarik Bung. Mungkin barangkali kita diskusi apa ya sekarang ya? Diskusi apa? Semua kan bisa didiskusikan ya. Masuk kita di sini kan bukan satu hal yang kebetulan pasti direncanakan oleh Tuhan. Gitu kira-kira. Barangkali ada pesan-pesan Bung Rasul untuk saya kan nanti pasti akan bermanfaat di
bahasa sekarang.